arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rasa syukur mendalam kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat malam ini kita bisa bertemu dalam agenda rutin mungkin ya bagi kita semuanya, kajian bulanan atau pekanan atau apa namanya Yayasan Jawa Tengah Maju di Wonogiri. Shalawat salam semoga selalu terlimpahkan untuk junjungan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon izin untuk memberanikan diri, memberanikan diri. Sebetulnya hanya sharing mungkin ya, karena di sini banyak para senior. Mungkin juga banyak yang berlatar belakang kesehatan, mungkin dari beberapa panjenengan juga ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang mungkin para medik bidan dan lain sebagainya. Mungkin kami sampaikan, malam ini yang menyampaikan bukan ustadz, juga bukan seorang yang pakar di bidang yang jenengan ambil temanya, hidup sehat mencontoh Rasulullah. Tapi mungkin lebih pasnya kami hanya orang yang penggiat ya, penggiat dan penyuka saja ya, penyuka Ibu Nabawi, atau bagaimana mencoba untuk lebih sehat dengan mencontoh apa yang diberikan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti sifatnya di sini mohon maaf kalau mungkin saya lebih ke menyampaikan pengalaman kami ketika kami mencoba untuk menjaga kesehatan kami dan keluarga dengan mencoba menerapkan beberapa cara Nabi dalam menjaga kesehatannya, gitu ya. Jadi ngaten Pak Narto. Jadi sangat tidak pas nanti kalau saya diposisikan sebagai orang yang memberikan tambahan pengetahuan, apalagi ya tambahan wawasan atau semacamnya, bukan. Karena saya yakin panjenengan semua adalah orang yang suka ya dengan tibu nabawi, yang suka dengan cara hidup sehat Rasulullah. Tapi mungkin mohon maaf, saya nanti hanya lebih menumbuhkan awareness kita, kesadaran kita untuk tidak hanya kita letakkan konsep-konsep tadi itu di kepala kita gitu. Tapi coba kita lakukan, coba kita dawami, ya, kita amalkan dengan lebih teratur, begitu, agar hidup kita lebih sehat. Gitu. Namun sebelumnya, mohon maaf ini memang kalau suaranya kurang keras, ini memang kendala ada di hardware kami ya Bapak. Mungkin speaker di laptop kami ini memang, mic di laptop kami ini kurang sempurna, ya. Sudah coba kami benahi namun belum bisa. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan dengan keras, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Selanjutnya Pak Narto mohon mungkin untuk bisa share slide, hanya sekedar 10 slide ya dari kami. Ini mohon maaf slide-nya kami dari HNI, karena kebetulan saya juga lebih tergugah untuk hidup sehat ini dari HNI, dari HNI Halal Network Internasional. Walaupun sebetulnya jauh sebelum itu, sejak 2007 kami sudah
mengalami ketertarikan untuk mencoba menerapkan Tibu Nabawi ini untuk kami. Namun saat itu motivasinya lebih karena bersangkut profesi kami ini. Karena kami perawat, kebetulan juga gabung di CPM, tertarik lah ya, sebenarnya untuk mengadopsi apa yang bisa kami amalkan dalam dunia kesehatan yang kami ketahui, khususnya sebagai perawat. Lebih khusus lagi mungkin karena keterbatasan. Kita akan diajarkan tentang bagaimana nanti, ini teman-teman yang mungkin di sini kalau ada yang perawat, banyak yang perawat ya Pak Narto nggih? Ada? Hah? Ada. Yang Pak ada. Pak Ngadiono ikut sini nggak nih? Mungkin ada Pak Surato, Pak Waluyo, dan teman-teman yang lain. Okay. Teman-teman sejawat ya utamanya ya, teman-teman Bapak Ibu dokter, Bapak-bapak perawat yang ada di sini mohon izin. Jadi kayaknya sebenarnya lebih pasnya itu berbagi semangat saja sebetulnya. Jadi dulu awal-awal kita kan diajari bagaimana memaksimalkan profesi yang kita punya untuk tentu saja untuk kepentingan dakwah ya. Itu dulu kita juga tertarik belajar Tibu Nabawi karena ingin mengembangkan itu di tahun 2007. Nah, waktu itu memang tidak ada wadahnya nih. Di kita nggak ada wadahnya, di Indonesia juga tidak ada. Kalau toh ada sampai sekarang itu masih sepotong-sepotong Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya PR besar bagi kita menyambut betapa masyarakat itu butuh sekali dengan solusi-solusi yang nabawiyah ya, yang berbasis Tibu Nabawi untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kesehatan mereka. Kenyataannya di lapangan memang sangat masih jauh ya, masih jauh sekali. Kalau toh ada masih, mohon maaf, praktek-praktek liar, praktek-praktek yang tidak profesional berkaitan dengan beberapa potong lah ya. Contohnya yang sekarang sudah marakkan misalkan tentang bekam, hijamah, gitu ya, al-fasdu, dan semacamnya. Kami waktu itu ketertarikannya sebagian juga ke sana karena memang keterbatasan kita dan lain sebagainya. Sehingga kenal Tibu Nabawi dari situ. Kemudian ini sedikit juga mungkin apa ya Pak, pembuka dan mengenalkan sedikit tentang perjalanan kami. 2011 kemudian apa namanya, setelah sempat belajar sekitar 2 bulan waktu itu tentang konsep Tibu Nabawi menurut KHT-HNI ini, itu kita mencoba untuk mempraktekkan itu di rumah ya. Di rumah. Dan sambutan masyarakat baik, banyak ternyata yang membutuhkan. Itu ya cuman sekedar membuka sebenarnya untuk keluarga awal-awalnya ya. Bekam gitu. Sambutan masyarakat bagus ternyata, apalagi kalau itu yang membuka itu orang yang punya basic kesehatan, ternyata cukup diterima di masyarakat. Cukup diterima dan terbuka beliau-beliau itu dengan bekam yang sudah mungkin lebih dikenal di masyarakat. Sampai kemudian 2014 ya, kami dibantu oleh saudara kami ya lebih menekuni ini, dan ya qadarullah dengan izin Allah mungkin kami juga dihusnudoni oleh Pak Narto dan teman-teman untuk menyampaikan ini agar menjadi motivasi mungkin ya. Akhirnya kami menekuni ini dan sampai sekarang kami menjadi salah satu yang menumbuhkan gairah hidup sehat dengan cara Nabi ini melalui HNI dengan melahirkan leader baru di sekeliling kita untuk bukan hanya mohon maaf Bapak Ibu tentang Tibu Nabawinya juga, tapi ada sisi-sisi lain termasuk sisi-sisi kewirausahaan di sana. Karena HNI ini kan ya alhamdulillah sangat senafas dengan Tibu Nabawi. Kemudian di Wonogiri insya Allah dalam waktu dekat akan lahir ya bisnis center BC baru
di Pak Yadi, di Pak Muhlisin sudah ada. Itu bagian dari jejak-jejak kesungguhan kami untuk memasarkan sesuatu yang halal kepada masyarakat. Basicnya ya mohon maaf Bapak Ibu, kami mencoba ini sebelumnya ya untuk awalnya dulu karena dari keinginan kami untuk bagaimana mengaplikasikan konsep Nabi ini, termasuk ya bagian dari itu adalah bergaya hidup yang sehat dan halal itu sampai sekarang. Nah untuk mimpi tadi bagaimana? Untuk mimpi tadi ya masih saja sampai sekarang masih terpendam di diri kami. Insya Allah tahun depan atau setidaknya 2 tahun lagi kami akan mencoba mewujudkan dengan segala keterbatasan kami, memberikan apa namanya, mungkin satu. Jadi teman-teman mau ke yang perawat senior, yang bidan senior, yang mungkin teman-teman dokter malah ya punya kesempatan lebih luas untuk menambahkan kapasitas kita itu dengan solusi-solusi yang apa ya, berdasarkan konsep Tibu Nabawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami masih punya mimpi itu, dan dengan istri kemarin, karena istri basicnya perawat anak, lama di NICU, kita punya mimpi itu, dan mudah-mudahan tahun depan atau setidaknya 2 tahun ke depan sudah terwujud pelayanan yang bisa kami kendalikan sendiri, dan apa ya Bapak Ibu, memperhatikan betul arahnya ini kepada basic konsep Tibu Nabawi. Gitu. Mungkin itu pengantar dari kami Pak Narto, jadi nanti mungkin lebih ke arah situ yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan. Bisa lanjut Pak Narto? Ya, ini lanjut saja Pak. Nah, kedokteran Islam ini sebetulnya selaras dengan kata Tibu Nabawi yang akan kita sampaikan. Lanjut Pak. Nah inilah bahwa kita sebagai para aktivis JCTM dan sebagai para duat, teman-teman semuanya tentu sangat paham 100% ya bahwa sesungguhnya kesehatan itu adalah bagian yang sangat dibutuhkan untuk menopang keberlangsungan dakwah kita di Yayasan Jawa Tengah Maju ini. Sehingga mohon maaf ya, terkadang kita harus proporsional dan seimbang dalam melihat ini dalam kacamata tawazun yang pas menurut kami. Bagian dari kita itu nanti ada yang orang-orang mungkin terlalu berlebihan dalam menganggap kesehatan itu seolah-olah kekuatan dan kesehatan fisik ini menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Ya, Tibu Nabawi menjadi sesuatu yang itu sangat utama, yaitu baik. Tapi sesuatu yang israf, berlebihan tentu saja akhirnya menjadi kurang baik. Maka teman-teman yang seperti ini kemudian terjebak menolak terhadap cara-cara pengobatan, ya, konsep-konsep perawatan yang itu tidak ada nasnya, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Ya, walaupun itu dibolehkan berdasarkan kias maupun berdasarkan pendapat ijma para ulama. Tapi mereka karena ini ya saya tawakal, tidak mau memanfaatkan apa namanya konsep-konsep pengobatan selain yang sudah ada nasnya dari itu, yang berlebihan yang sisi kami. Yang berlebihan yang lain banyak para apa namanya orang-orang yang bersemangat mengembangkan dakwah ini, izin ya Bapak Ibu, tidak memperhatikan kesehatan fisiknya. Tidak memperhatikan kesehatan fisiknya.
Bahkan sampai sakit pun terkadang boten kersa ikhtiar secara maksimal untuk meraih kesehatannya. Padahal kalau itu istilahnya dibingkai dengan kata tawakal ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya tawakal yang demikian mungkin kurang pas ya. Tawakal tanpa disertai dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya untuk meraih kesehatannya kembali. Dalam hal ini ya saya maksud kesehatan fisik. Ini salah satu qaul dari Imam Asy-Syafi'i ya ini ya, mengatakan bahwa kesehatan itu seperti mahkota yang dipakai oleh orang yang sehat, yang itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Nah, kita kadang-kadang ingatnya memelihara kesehatan itu sebagian sebanyak tadi ekstrem kanan, ekstrem kiri, yang ini yang tengah-tengah kebanyakan orang itu ingat kebutuhannya untuk sehat itu ketika sakit saja. Tapi ketika tubuhnya sehat, dia lupa. Kita lupa untuk menjaga dan memelihara, memenuhi hak-hak tubuh kita ini agar tetap sehat. Maka sesungguhnya ketika kita mengikuti pola hidup Rasulullah, insya Allah kita akan setidaknya walaupun tidak sesehat beliau ya, karena kita semua sudah mengetahui bahwa Rasulullah itu salah satu manusia yang paling sehat secara fisik. Nah, dari yang lain-lainnya. Kita melihat dari para ustadz, dari para guru kita menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah itu sakit pun hanya 2 kali. Ketika beliau menjelang wafat dan ketika mendapat racun ya dari salah seorang wanita Yahudi yang ingin menguji Rasulullah apakah dia betul-betul Rasul. Dan nyata dari itu Rasulullah terbukti diselamatkan oleh Allah melalui malaikatnya, diingatkan bahwa itu ada racun sehingga beliau selamat dari racun Yahudi tadi. Namun sebagian pendapat ulama riwayat mengatakan bahwa itu juga yang terbawa sampai akhirnya beliau sakit di akhir hayat beliau. Allah alam bisawab. Intinya kita terkadang lupa untuk menjaga kesehatan kita tatkala kita sedang sehat. Kita perlu ingat ketika kita sakit. Gitu. Ketika kita sakit. Padahal sehat itu semestinya adalah kita hasilkan, kita produksi. Ya, kita produksi, kita hasilkan dari kebiasaan kita, dari kebiasaan hidup yang kita lakukan. Itu pendapat kami Bapak Ibu, dan yang selama ini kami coba lakukan. Nah, kami nanti di belakang ada ya. Kalau salah satu semacam pengalaman yang kami rasakan ya, ketika kami mengalami sekitar kias ya, kias Rasulullah bagaimana beliau membiasakan madu, batu sauda dan semacamnya. Kita mencoba memakan olahan-olahan alam ini, hasil-hasil alam ini untuk merawat diri kita. Alhamdulillah Pak, mungkin ini teman-teman yang medis, yang para medis tahu betul bahwa misalkan sakit tipes, saya dulu itu tipes Pak, tipes tahunan nggak bisa sembuh-sembuh karena memang tabiatnya tipes itu bakterinya kan recurrent ya, kembali relapse ketika kita dalam kondisi yang kurang fit. Maka orang yang sakitnya tipes ini ketika dia lemah akan mudah sekali kambuh. Kebetulan dengan kami mencoba mengamalkan ini, minum madu, minum zaitun, itu ya ternyata lebih sehat Pak, tidak kambuh-kambuh lagi sampai sekarang. Hampir 12 tahun tidak kambuh-kambuh lagi. Jadi kami yang alergi pun begitu ya, membiasakan madu, membiasakan zaitun, biasakan menjaga pola hidupnya lebih baik ya. Bisa lebih baik, jauh lebih baik. Bisa dikatakan 90% baik. Hanya menurun ketika beliau sedang, mohon maaf mungkin sedang haid atau semacamnya, itu baru terkadang timbul lagi alerginya. Kalau pagi udara dingin, dan lain sebagainya. Itu bagian dari hikmah ketika kita mencoba mengamalkan pola ini dengan
baik, ternyata ada manfaat kesehatan yang kita dapat. Itu kami betul-betul pengalaman pribadi yang semakin ke sini semakin menambah keyakinan kami. Insya Allah ketika kita betul-betul berusaha menjaga ya hidup kita akan bisa lebih sehat, lebih fit dari dibandingkan ketika kita tidak memperhatikan itu. Gitu, Pak Ibu. Lanjut Pak Narto. Ini konsepsi kesehatan, ini teori ya Bapak Ibu ya. Ini kalau menurut WHO itu kesehatan itu ya kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ya. Jadi bukan hanya seseorang itu secara fisik terbebas dari penyakit, tapi harus sehat fisiknya, namun juga punya wellness yang bagus, punya rasa kesejahteraan, kondisi fisik, mental, dan sosial yang sehat juga. Jadi kalau ada orang yang mungkin secara sosial tidak sehat, bisa dikatakan tidak sehat kalau menurut pengertian ini. Menurut undang-undang kita itu lebih detail lagi. Di sana ada sehat secara fisik, mental, dimasukkan spiritual, Bapak Ibu, maupun sosial. Jadi karena ini kita orang Indonesia yang berketuhanan, ini spiritualnya nampak di sini. Dan ini mungkin lebih dekat dengan kita, dengan buku Nabawi. Bahkan ekonomi ini dimasukkan di situ. Jadi bisa jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang terakhir tentang kesehatan ini, panjenengan yang tidak sehat secara ekonomi, ya, jadi boleh dikatakan tidak sehat kalau mungkin yang dimaksudnya adalah produktivitas hidup. Kalau hidup tidak produktif, bisa jadi tidak sehat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, lanjut Pak Narto. Nah, lanjut Pak. Kita akan coba memahami kenapa sih kesehatan ini menjadi sangat penting. Kita tentu semua sudah hafal dengan hadis Rasulullah yang mengatakan al-mu'minu qawi khairan wa habba ilallah min mu'min dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Ini dasarnya. Dasar yang lain tentu kita juga sangat memahami ya. Salah satu maqasid dari maksud agama kita ini adalah untuk menjaga keselamatan ya. Keselamatan din, tauhid, jiwa, ya, akal, harta kita. Jadi empat dasar tujuan agama ini, salah satunya adalah menjaga jiwa, menjaga anfus, termasuk fisik kita, agar tetap sehat selalu. Jadi teman-teman yang mungkin yang selama ini masih kurang semangat mengamalkan dan menjaga tubuhnya, harus mengingat maqasid agama ini dan mengingat kembali tujuan hadirnya agama ini dan mengingat betapa Rasulullah sudah menegaskan bahwa mukmin yang kuat itu lebih afdal, lebih baik. Karena logikanya orang yang beriman kalau dia sehat itu lebih produktif. Lebih banyak amal solehnya. Begitu. Maka nanti ketika kita mencoba memahami ini, maka semestinya di baris yang terakhir itu Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang, mohon maaf ya, jadi kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan bertakwa itu disertai dengan fisik kita yang berkualitas. Ya. Jadi salah satu representasi bukti ya dari kita berusaha mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya adalah salah satunya bisa dilihat dari bagaimana cara kita menjaga fisik biologis kita agar tetap sehat. Ini karena ini bagian dari maqasid syariah, maqasid agama tadi. Nah ini yang mungkin mohon maaf
kurang diperhatikan oleh kita semua secara umum. Ya. Jadi sakit ya dianggap biasa gitu loh Pak. Nggak begitu sehat ya dianggap hal yang lumrah gitu. Yang penting puasanya baik, sholatnya baik, ya. Ya tidak salah, cuman menjadi kurang sempurna mungkin seperti itu. Kita coba membangun kesadaran bagaimana bahwa tubuh kita ini juga punya hak untuk diperhatikan, punya hak untuk terus dijaga agar tetap sehat. Gitu. Ini perlu kita sadari sebelumnya. Nanti bagaimana kita mereview agar dalam konsep penjagaan ini kita sebisa mungkin mengembalikan cara-caranya dengan cara yang telah ditunjukkan Rasulullah dalam berbagai riwayat yang sangat banyak itu. Ya, setidaknya kita mencoba mengamalkan yang bisa dan mudah kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nanti mungkin sambil jalan, coba Bapak Ibu mungkin bisa ngechat ya, ngechat di chattingnya untuk melihat seberapa awareness kita terhadap pengamalan sunnah Tibu Nabawi ini, ya. Siapa yang di antara kita yang mengutamakan untuk mencoba ya, mencoba apa namanya, ketika kita sehat dan sakit ini penjagaannya dengan amalan-amalan cara-cara menjaga kesehatan yang sesuai sunnah Rasulullah. Ya contoh yang paling terkenal, mohon maaf ya, mungkin katakanlah ya, pertanyaan pertama mungkin siapa yang biasa minum madu. Coba bisa kita jangan silakan chat di room. Yang biasa madu, silakan nanti centang. Yang biasa mohon maaf setiap bulan mungkin mengamalkan hijamah berbekam, atau tidak, kalau tidak setiap bulan ya kalau ketika tubuhnya tidak nyaman kita coba untuk detox dengan berbekam, tulis bekam centang gitu Pak, madu centang gitu coba. Ya yang biasa siapa. Terus mohon maaf, salah satunya lagi siapa yang biasa puasa Senin Kamis gitu. Silahkan coba Pak, puasa centang. 3 dulu itu aja Pak. Atau tambah zaitun, ya, zaitun, centang, silakan dicet. Kalau tidak ada yang ngechat berarti mungkin tidak ada dari kita yang mungkin mulai mencoba untuk membiasakan diri dengan mencontoh apa yang diinginkan Nabi. Kalau jenengan masih mungkin katakanlah, oh Pak itu kan di Timur Tengah ya, madu, zaitun, habatus sauda. Baik kalau tidak itu ya mungkin pakai yang ada di kita. Ya. Kalau zaitun mungkin disetarakan dengan mohon maaf ya di kita minyak kelapa murni, VCO misalkan begitu. Dalam rangka memperhatikan tubuh kita Pak. Itu. Atau siapa ya katakanlah paling gampang membiasakan makan buah dan sayur sebelum makan yang lainnya. Yang membiasakan minum air putih, itulah misalkan ya. 8 gelas sehari. Kalau belum 8 gelas sehari atau belum sekitar 25% ya kali liter atau 30% kali liter berat badan kita gitu. Maka gitu. Itu upaya-upaya kita Pak untuk menjaga kesehatan itu harus kita coba untuk kita amankan. Insya Allah nanti jenengan akan rasakan perbedaannya ketika jenengan betul-betul mengamalkannya dalam keseharian kita. Puasa dan zaitun lah kalau yang lain-lain berat itu sudah akan beda sekali. Lanjut Pak Narto. Nah ini kami kutip dari guru-guru kami. Menurut kabar beliau ini diambil dari dari konsep Ibnu Sina tentang kuatul fitrah, kekuatan fitrah. Ini selaras dengan konsep kesehatan yang tadi ada di pengertian kesehatan di Undang-Undang Kesehatan Negara kita.
nomor 32 ya tahun 2009 tadi. Jadi kesehatan kita itu dipengaruhi 4 hal ini, kuwatul fitrah ini. Yang pertama emosional, itu emosional. Mungkin bisa slide selanjutnya Pak, itu lebih jelas. Nah ini 4 kekuatan fitrah ini, kalau kita berbalik ke konsep Ibnu Sina, ini yang berperanan penting dalam membangun, memproduksi kita agar tubuh kita ini tetap sehat. Jadi di pengertian ini Bapak Ibu, itu tidak terpisah ya, mohon maaf, antara spiritual, emosional, mental, dan fisik. Itu tidak terpisah. Ya, kita meyakini setiap dari tubuh kita ini terkoneksi. Ya. Baik hardware-nya, fisik jasad dia kita ini, software-nya adalah diri kita, nah kita ini. Isinya seperti itu. Ini semuanya terkoneksi dengan baik. Ketika ada gangguan di antaranya, maka bisa mempengaruhi yang lainnya. Sehingga orang bisa jatuh ke dalam, kalau kesehatannya dimaksud kesehatan fisik, fisik yang menurun menjadi tidak sehat. Jadi ketidakseimbangan spiritual, ketidakseimbangan emosional, mental dan fisik itu saling mempengaruhi. Sebaliknya pun demikian kan, ketika kita merasakan fisik kita itu tidak dalam keadaan yang baik, itu ternyata juga mempengaruhi yang lain-lainnya. Spiritual kita terpengaruh, mau sholat juga berat gitu ya. Baca Al-Quran mungkin ya tidak bisa sampai banyak, tidak memenuhi target, dan seterusnya. Itu kita sadari betul, tertanam betul di kepala kita dan diri kita untuk menjaga ketiganya. Yang dimaksud spiritual adalah keyakinan kita terhadap apa itu sehat dan sakit. Ya, apa itu sehat dan sakit. Jadi di sisi ini, di sisi spiritual ini, kita sebagai orang yang beriman, yang aktivis di CTM ini, tidak boleh melepaskan peran serta Allah di sini, di dalam kesehatan kita. Segala ikhtiar yang kita lakukan tadi, ya, yaitu puasa, olahraga, dan semuanya itu tidak akan berguna ketika Allah tidak menurunkan pertolongannya. Nah, kita bisa saja sakit bahkan tanpa sebab, bisa. Gitu. Makanya sesuai keyakinan kita ya, faida maritu fahuwa yasfin. Sakit itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang mentakdirkan dan Allah pula yang bisa mengangkatnya. Allah yang memberikan dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Begitupun sehat. Begitupun sehat. Kita mengikhtiari kesehatan kita, ya, olahraga teratur. Ini teman-teman yang mohon maaf ya, yang bapak-bapak ya, ibu-ibu, seberapapun sibuk panjenengan, usahakan tetap berolahraga. Ini kan sudah menjadi horor ya, sudah menjadi ini juga kebiasaan kita ini, bahwa seluruh aktivitas kita ini harus terbiasa berolahraga. Kalau tidak salah ingat saya, standarnya itu 30 menit. 30 menit dalam 2 kali seminggu atau bagaimana? Saya agak lupa. Ya dengan segala keterbatasan waktu kita lakukan itu. Ya, entah bentuknya apa. Walaupun kemarin disarankan ketika sudah usia seperti kita ini yang sepuh-sepuh, tidak disarankan untuk olahraga yang sifatnya permainan. Tidak terkontrol dengan baik, ya, intensitasnya, bebannya, dan sebagainya. Kita disarankan yang sifatnya aerobik, yang sifatnya terukur, seperti itu. Tapi
ternyata dengan olahraga ini betul-betul akan membuat fisik tubuh kita ini ya darah juga lebih dinamis, lebih lancar sirkulasinya, otot-otot juga lebih kuat dan seterusnya, jadi lebih sehat. Jadi kita meyakini itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud spiritual di sini adalah kegigihan, ya, kegigihan kita, ketawakalan kita, ketergantungan kita kepada Allah, baik dari sisi kesehatan menjaga, meningkatkan maupun ketika sakit. Jadi Bapak Ibu kalau bicara kesehatan, mohon maaf jangan sampai hanya seperti pengertian tadi ya, berpikir sehatnya ketika sakit. Tapi yang namanya kesehatan itu kalau sudah sehat, bagaimana diimprove lebih sehat. Ya. Mungkin sehat, tapi kurang kuat. Maksudnya sehat itu apa? Sehat fisiknya, tapi ketika diminta melakukan aktivitas yang lebih berat dikit sudah nggak kuat. Contohnya begitu loh Pak. Kan itu bisa dilatih untuk lebih sehat. Gitu. Bisa diimprove kesehatan untuk ditingkatkan. Ya. Namanya promotif. Promotif meningkatkan kesehatan kita. Nanti kita sampai slide yang tadi aja Pak. Slide yang bawah mungkin bisa dibaca sambil lalu bisa. Jadi seperti itu. Bicara sehat tidak hanya ketika sakit. Kalau sehat ya bagaimana ditingkatkan. Kalau belum sakit bagaimana prevent, kita cegah jangan sampai kita sakit. Kalau sudah sakit maka diikhtiari ya, dengan cara-cara yang sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah gitu maksudnya. Kalau sudah diikhtiari tidak sembuh ya disikapi sama. Yakini bahwa Allah lah yang berhak mengangkat sakit kita ini. Dengan apa? Dengan tidak berputus asa. Ya kalau pas sehat gini enak Pak ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau pas sakit itu kemarin mungkin yang kena COVID ya saya juga sempat kena COVID. Itu merasakan bagaimana mungkin beratnya itu juga kadang mungkin hadir. Setan kan pinter ya, menunjukkan kepada kita keputusasaan. Oh ya aku ya sudah tenanan prokes kayak kenal misalnya gitu. Sudah vaksin kena. Nah, itu bukan ikhtiar kita yang menentukan apakah ikhtiar itu bagian dari usaha, tapi Allah lah yang gitu. Jadi ini, insya Allah kalau biasanya kalau teman-teman CTM yang diuji dengan itu biasanya itu kalau di konsep ini Pak itu sampai 50% pengaruhnya terhadap kekuatan fitrah alamiah kita secara fisikal dan sebagainya. Yang kedua adalah emosional. Emosional itu adalah bagaimana orang mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, ini tentu berhubungan dengan manajemen kalbu, manajemen hati kita dalam menghadapi setiap ujian dari tangan yang ada, termasuk mensikapi sehat dan sakit kita. Nah itu kita kan diajarkan kalau cinta ya jangan terlalu cinta, kalau suka jangan terlalu suka berlebihan, kalau bahagialah sewajarnya dalam tetap koridor syukur ya, koridor syukur kepada Allah seperti itu. Kalau bersedih ya bersedih sewajarnya seperti itu dan sebagainya. Inilah bagaimana kita memanage hati kita untuk seperti itu menjadi penting bagi kita dalam agar kita tidak gampang sakit. Insya Allah 10 menit lagi ya Pak. Agar kita tidak gampang sakit. Gitu. Karena betapa banyak sakit fisik itu yang bermula dari sini Bapak Ibu. Ya, banyak sekarang perkembangannya somatoform ya. Apalagi banyak lah ini mungkin teman-teman yang di muskulo ya, di pertulangan itu paham. Ada orang tuh yang tiba-tiba mohon apa? Low back pain. Low back pain itu apa? Sakit tulang pinggang belakang, punggung. Ya setelah di MRI beres, di rongsen juga tidak ada masalah. Ternyata masalahnya apa Pak?
Masalahnya beban pikiran, Pak. Bisa. Beban pekerjaan yang berlebihan, ketidakmampuan memanage emosinya dengan baik. Ini ternyata fisik kita yang bisa kemudian pertama kali terganggu. Itu kita sudah sering menemukan yang seperti itu. Pada ibu-ibu itu juga sering. Atau yang paling sering ini mungkin pada lambung. Ya. Karena tidak mampu memanage emosi dengan baik, ini paling sering pada mak-mak, pada ibu-ibu ya, pada umahat. Itu maka yang akhirnya asam lambungnya meningkat. Dan jadilah sakit lambung seperti itu. Diobati ya kambuh lagi, diobati kambuh lagi, diobati nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena penyebabnya dari emosinya dia yang tidak stabil, yang labil. Seperti itu. Ya. Yang terakhir, yang selanjutnya mental. Mental itu berkaitan dengan mindset ya Bapak Ibu ya. Pola pikir kita dalam rangka kita membangun nalar kita untuk mensikapi sehat dan sakit kita. Jadi ketika pola pikirnya benar, maka dia akan memproduksi pikiran, ya emosi, amal. Itu yang mendukung bagaimana dia sehat, kan begitu Pak? Saya dulu ketika tidak ngerti ini ya, mohon maaf, tidak begitu perhatian dengan mungkin sisi emosional, sisi spiritual gitu. Setelah memahami ya lebih perhatian insya Allah. Orang yang memahami ini maka dia akan lebih bisa membangun kerangkanya, berpikirnya untuk bagaimana memproduksi amal-amal yang menyehatkan tubuhnya. Setelah tahu ini mungkin katakanlah kita jadi lebih mudah untuk puasa Senin Kemis gitu ya Pak. Kita lebih mudah untuk membiasakan makan yang lebih sehat, mencegah diri dari makan yang mohon maaf sembrono gitu Pak, kalau tidak bisa katakan kurang sehat. Karena kita tuh ujiannya di situ ya Bapak Ibu. Kalau pas pertemuan pengajian ya, komjar dan sebagainya, kadang mohon maaf hidangan-hidangan yang disampaikan di malam hari itu mohon maaf Pak, gorengan gitu ya, terus ya masih karbu-karbu, kadang mie gitu. Ini kita sebagai tamu ya kalau mau nggak makan ya gimana gitu ya. Kalau dimakan ini sebenarnya sudah jam biologisnya sebenarnya nggak pas gitu. Nanti menjadi beban bagi tubuh kita, tidak bisa disekresikan dengan baik dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini kalau kami di kelompok kami sudah mulai, karena ya kami kebetulan suka yang seperti ini ya Pak ya. Itu ya pelan-pelan sudah berubah. Kalau toh ada karbo ya mungkin tidak, gorengan itu sudah hampir nggak ada Pak. Kalau di salah satu teman kami dan di kami 2 orang itu yang benar-benar sudah pure 100% kalau malam ya buah seperti itu. Ya, rodok larang sidik Pak. Rodok larang sidik, tapi kita kalau nyugoi teman-teman itu ya karena kita paham ya, kita nggak ingin teman-teman kita itu mengkonsumsi yang kurang sehat, ya, maka kita sajikan buah yang ada di kita. Kalau teman saya itu kebetulan orang pertanian, dia nanam buah naga sendiri, nanam sisat sendiri, terus ada macam-macam lah beliau ya, jambu biji sendiri. Itu mohon maaf Pak, unjukannya kalau di beliau tuh nggak pernah Pak kalau malam hari itu misalkan teh, enggak, makanya jus Pak kalau beliau. Nah ini coba saya tiru juga. Gitu. Kalau tidak, saya nggak punya jus ya, setidaknya kalau wedang ya wedang jahe gitu. Yang gulanya kita kendalikan. Gitu. Karena mau nggak mau kita sudah mulai berumur ya, harus mulai kontrol ya. Itu contoh Pak, ketika kita secara pengetahuan kita memahami itu, kita kemudian menjadi tekad dan kita mengontrol itu dengan berusaha seperti tadi, menjalankan yang memproduksi kesehatan kita. Fisik ini berbagai upaya Pak, termasuk terapi dan macam-macamnya. Ini masuk ke sini, ini cuma 10% Pak. Jadi kesehatan itu kita produksi dengan membangun spiritual kita,
Jadi kalau dengan mengutamakan sholat malam, zikir, puasa, sedekah dan semacamnya, masuk ke sini bagus sekali. Ya kita kalau untuk kita ini kan sudah terbiasa seperti itu, tinggal kita sempurnakan Pak. Dengan pola-pola pembangunan kesehatan yang sudah ada di standar kita itu kita lakukan gitu loh. Dengan tujuan apa? Mencontoh Rasulullah gitu aja. Ya olahraganya Rasulullah olahraga. Ya makan minumnya, memperhatikan Rasulullah makan minumnya sangat terjaga. Ya alami ya, bagus, sehat seperti itu. Jadi niatnya apa ya? Tidak lantas abe gitu loh Pak, tidak lantas orang gagas gitu loh maksud saya. Ya spiritual sudah bagus, emosional kita oke lah spiritual bagus, emosional otomatis akan bagus juga. Tapi kadang-kadang kan ceroboh di mindset dan pola hidup kita. Gitu. Makanya kalau saya kita sempurnakan saja, tinggal dibiasakan aja di WCTM ini untuk ayo sama-sama saling menjaga karena jenengan itu aset ya, jenengan itu kan aset dakwah harus tetap sehat jenengan nih, jangan sampai gampang sakit, ya, mudah sakit, sering sakit, apalagi selalu sakit. Jadi kalau ngaji bawaannya bersentak untuk masing pusing, sing pilek, sing demam, itu Pak, itu kan nanti kan ya tidak cukup menggambarkan diri kita sebenarnya. Makanya fisik ini walaupun 10% ini bisa yang sederhana-sederhana, ayo kita contoh dari Rasulullah. Ya, bagaimana beliau tadi olahraga, ya, bagaimana beliau mohon maaf membiasakan apa itu sauda. Silakan kalau itu mau jangan cari sumber-sumber yang di apa ya dikiaskan ke bahan-bahan alamiah di kita juga boleh, tidak ada masalah. Silakan. Zaitun rutin, saya rutin Pak zaitun, Pak madu rutin, alhamdulillah. Yang lebih sehat lambung dan dari biasanya seperti itu. Nah ini diproduksi Pak dari fisik ini juga seperti itu juga. Ya hijamah itu kan sederhana sekali. Jadi terapi-terapi sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, coba lakukan Pak. Kalau di kami itu ada hijamah itu kita ajarkan ke tim-tim kita itu. Jadi kalau saya keluarga itu harus ada bisa yang hijamah, bekam. Jadi kalau pas sakit badan nggak enak tuh nggak perlu bingung nyari orang yang bekam. Gitu. Ya kita dalam rangka mengamalkan sunnah, berusaha untuk mencontoh Rasulullah, setidaknya dengan bekam ini kita niatkan begitu, kita belajar hanya untuk membekam keluarga kita sendiri, istri kita, suami kita. Kalau bekam nggak usah kemana-mana, aja kita sendiri yang membekam. Karena gampang sekali, 8 titik sunnah itu gampang dipelajari dan aman, safe. Kita juga diajarkan karena kalau di tempat kita ada terapi itu yang sederhana, pijat limpatik. Ya itu gampang sekali. Hanya dilus-lus. Itu anak kita Pak yang sering demam, yang sering panas dan lain sebagainya itu hanya pakai itu aja, pakai minyak. Boleh minyaknya terserah apa ya, yang minyak yang bagus ya. Kalau kita ada minyak MHS, dengan mungkin bisa pakai zaitun. Ya pakai minyak tawon lah, monggo lah, pakai apapun boleh silakan. Itu keterampilan sederhana seperti itu. Jadi kalau istri kita capek itu ya sebagai misalkan kita sebagai bapak ini jangan terlalu berat lah kalau hanya sekedar untuk mohon maaf minta ida, mijit, itu bisa menjadi terapi spiritual yang sangat dahsyat itu. Bisa menjadi terapi emosional yang luar biasa. Hanya dengan pijat limfatik ya, dilus-lus kepalanya gitu. Nah, yang semula panas tuh anak, saya praktekkan di anak-anak kami itu Pak, alhamdulillah, nah keempat dan kelima kami itu nggak pernah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah nggak pernah sakit sampai sekarang. Ya, termasuk jarang sakit anak-anak kami Pak. Sakit yang terakhir tuh anak nomor pertama tuh dulu ketika saya awal-awal punya anak sebelum 2 tahun. Ya belum kenal belum kenal ibu nabawi ini Pak. Ya belum sungguhan gitu lah. Itu diare waktu itu sampai mondok tapi sehari juga sudah pulang. Terus anak yang kedua itu sempat sakit tapi karena kecelakaan Pak, jatuh. Ya didorong sepupunya jatuh, tangannya fraktur. Ya mau nggak mau harus ke rumah sakit. Jadi kita tidak anti dengan itu. Kalau harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit gitu.
Selesai, sudah. Anak yang ketiga sampai ke sini, alhamdulillah dengan izin Allah belum pernah masuk rumah sakit. Mudah-mudahan tidak pernah ya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Kalau ke rumah sakit ya mungkin untuk vaksin semacamnya begitu. Jadi ini penting untuk kita mencoba menguasai keterampilan, skill-skill yang ringan untuk menterapi keluarga kita sendiri. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Tidak ada salahnya. Gitu. Nah, ini yang paling penting yang butuh kami sampaikan kepada panjenengan bahwa kekuatan fitrah ini insya Allah kalau kita bangun dengan benar, jenengan tidak akan gampang sakit, tidak akan gampang. Kalau tubuh jenengan lemah ya tadi yang sering alergi, yang sering sakit itu bisa ditingkatkan dengan cara-cara ini, dengan jenengan membiasakan mencontoh apa tadi terapi-terapi yang seperti itu dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan kita. Lanjut Pak Narto. Nah ini, kedokteran Nabi Muhammad At-Tibbun An-Nabawi adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW memiliki kelengkapan dan kesempurnaan ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk dalamnya tergantung nilai-nilai aktif kedokteran yang murni dan tinggi. Jadi kita meyakini seperti itu, meyakini bahwa apa namanya perawatan, penjagaan dan pengobatan untuk tetap sehat seperti Rasulullah itu beliau mencontohkan itu untuk kita tiru. Jadi kalau kita menghafal semua bahwa mohon maaf ya Pak, udkhulu fisilmi kafah itu ini juga masuk gitu loh Pak. Bagaimana kita menjaga fisik kita itu bagian dari itu. Jadi seperti kita sungguh-sungguh terhadap amalan-amalan yang lainnya, itu kita juga sungguh-sungguh menjaga pola aktivitas kita, pola makan kita, ya, pola hidup kita. Ya, itu kita juga sungguh-sungguh dalam rangka menjaga itu. Gitu. Jadi jangan menjadi tadi yang AB di sana. Kalau kita kebanyakan kadang-kadang saya lihat AB-nya di situ Pak Bu. Jadi tidak memperhatikan kesejahteraan fisik lah gitu. Ibaratnya mohon maaf, misalnya dahar itu ya nggak begitu dipikir gitu loh. Kira-kira nanti bermanfaat untuk tubuh saya atau enggak, menyehatkan atau enggak, gitu. Kira-kira kalau saya tetap makan itu sakit, akan membuat kita sakit atau enggak. Bahkan kita kadang-kadang yang sudah tahu sekalipun ya, ini saya maaf ini asam uratku kambuh. Kadang-kadang kita nekat Pak. Kadang-kadang kita tuh tetap wah enggak apa-apa, lagi apa. Maksud saya seperti itu ya. Misalkan kita makan yang berpengawet, ya berwarna, rasa itu ibu-ibu ya kadang-kadang nggak perhatian juga misalkan ya. Kita udah tahu kalau mohon maaf ya, ini yang makanan rakyat yang terkenal seantero dunia ya. The name is cilok itu. The name is cireng. Itu kalau dari dikupas dari sisi apa namanya orang-orang ahli gizi Pak, itu nggak ada sehat-sehatnya Pak, nggak ada sehat-sehatnya. Ya mulai dari banyak lah ya pewarnanya, pemutihnya, dari olahannya, kemudian dari apa namanya perasannya, tambah sausnya, tambah sambelnya mungkin yang kadang mungkin tidak sehat, mohon maaf. Kalau sambelnya bagus baru itu ya enggak apa-apa lah ya. Cabenya baru kadang-kadang kita mohon maaf ya yang di jalan itu kadang mohon maaf adanya mungkin jarang dicuci katanya. Kita nggak perhatikan sampai segitu. Kalau kita meniatkan itu semuanya untuk menjaga fisik kita, kalau kami sih meyakini itu bagian dari apa ya amal ibadah kan gitu secara luas. Itu ya Pak, banyak lagi lah nanti kalau mau dikupas-kupas seperti itu lanjut ya. Lanjut Pak Narto, bawahnya Pak. Nah ini sudah tadi ya. Ya ini. Jadi sungguhnya kalau kita
menyampaikan bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan itu di Tibbun Nabawi itu, ya semua kita merujuk kepada dalil riwayat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih ya Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa kita kiaskan ke sana, termasuk dalam penjagaan kesehatan tadi. Termasuk hal-hal yang terkenal ini banyak sekali disebutkan di sini ya, pola makan dan minum, saum, minum madu, minum air putih, minum susu murni, susu kambing ya. Nah, kalau berarti kalau minum susu yang lain nggak boleh, nggak juga. Ya, kurma, habis sauda, misawi. Ini intinya bagaimana Rasulullah itu di sepanjang riwayat hidupnya itu berserakan. Contoh-contoh yang beliau lakukan dalam rangka beliau itu menjaga kesehatan beliau itu contohnya berserakan sangat banyak. Ya kadang mohon maaf kita tidak pelajari, tidak kita lakukan dan kita jarang sampai di situ. Ya. Yang sering di kita itu ya mungkin bekam, ya syar'i itu ya. Itu pun sekarang mungkin agak jarang di kita disinggung-singgung. Tapi yang lain-lain ini jarang kita tidak begitu perhatian. Nah makanya mungkin saya slide berikutnya coba Pak, slide berikutnya sambil ini. Mungkin saya mendorong ya bagi panjenengan yang punya kemampuan, yang perawat, yang bidan, yang dokter, ayo mungkin bisa membangunlah ya mungkin bukan hanya dalam rangka ini tapi dalam rangka mengedukasi masyarakat itu ya kita sebetulnya rindu ya. Kalau di Jakarta sudah ada, kabarnya sudah ada. Tapi kita kayak kepingin seperti katakanlah di sebelah sana ya, di sebelah utara sana. Yang masyarakat non-muslim saja yang begitu bangga dengan konsep-konsep kesehatannya dan mengakuinya. Tapi kita umat muslim ini kajian-kajian terhadap At-Tibbun An-Nabawi itu masih sangat lemah. Sehingga belum bisa diaplikasikan dalam praktek kedokteran kita. Apakah itu sengaja by design atau memang kita masyarakat umat muslim yang lemah, ya monggo kita sama-sama. Maka kita ayo berusaha apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya perawat, saya punya mimpi seperti tadi. Seolah akan kita wujudkan gitu. Mengenalkan masyarakat pada konsep-konsep Tibbun Nabawi, konsep-konsep menghadapi sehat dan sakit melalui apa yang bisa kita lakukan. Ya, sekarang kalau saya jadi leader HNI ya di HNI ini yang bisa kami lakukan sementara. Nah, gitu. Nanti mengembangkan di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dokter mungkin bisa bikin klinik, rumah sakit, masukkan konsep Tibbun Nabawi di situ. Ya, Bapak Ibu yang olahraga, kenapa enggak bikin ya sanggar-sanggar senam? Kenapa enggak bikin mungkin gym atau konsultasi-konsultasi kesehatan yang di sana kita masukkan konsep-konsep Tibbun Nabawi. Teman-teman yang ahli gizi, ini bisa sekali masuk lewat konsep-konsep Tibbun Nabawi. Konsep bagaimana susu kambing itu, ya, kenapa susu sapi jauh lebih populer gitu. Kenapa nggak susu ontang? Enggak juga ya. Artinya setelah penelitian ternyata kan susu kambing lebih baik. Contohnya seperti itu. Karena kita sebagai umat yang terbaik ini kan berkeinginan menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat kita. Berikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat kita, termasuk di sisi kesehatan ini, Bapak. Maksudnya begitu. Jadi makanya nanti kalau mungkin katakanlah di kita ini ya, belum, mungkin di jamaah ini kita dorong Pak, kalau Sukoharjo sudah punya klinik, alhamdulillah ya. Walaupun belum optimal betul, belum ke arah sana, tapi klinik yang konkret sudah punya satu. Sudah nanti terduplikasi yang lain-lainnya. Secara jamaah ya, punya kampus, punya ini harusnya menjadi mimpi bersama kita bersama. Kalau tidak kita wujudkan ya tidak bisa juga. Sehingga kita mendorong. Jangan ragu untuk memasukkan anak-anak kita ya untuk berkontribusi di sini Pak Bu. Kita jangan mohon maaf kepingin anaknya itu secara umum ya termasuk saya juga ya menjadi hafid Quran kemudian mengabdi situ arahnya seolah-olah hanya sempit agama itu seolah hanya berputar pada dakwah yang syariah tadi padahal jauh lebih luas begitu. Termasuk ini, ayo anak-anak kita ada yang mendalami kesehatan, mendalami Tibbun Nabawi. Begitu. Jadi ya Pak ya, ayo lanjut Pak. Jadi kita mungkin bisa
diskusi, mohon kalau berkenan, kalau tidak ini berkenan. Lanjut Pak, yang ini dilewati aja. Nah ini salah satu juga ya terapi ini buah-buahan yang alami itu terbukti kan kemarin banyak juga yang tertolong dengan cara ini, teman-teman yang COVID sebagian juga terbantu dengan ini. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini salah satu prinsip yang kami pahami dari apa yang selama ini kami coba pelajari dan kami sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman kita ya. Ini prinsip yang paling pokok sih Pak, bisa berkembang. Bahwa dakwah kita untuk ini sangat panjang, mendakwakan kesehatan dan pola hidup sehat ini Pak. Keyakinan tadi, konsep spiritual yang benar, bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang mendatangkan madorot dan menyembuhkan. Bahwa berobat itu harus dengan cara yang halal dan thayyib. Ini termasuk diizinkan atau dibolehkan secara syar'i atau ini kalau di kita mungkin sudah mafhum ya Pak, tapi di masyarakat umum belum Pak. Banyak sekali masyarakat kita yang masih dengan ringan hati, senang hati mendatangi dukun ya. Masih banyak sekali dari masyarakat kita yang sakit hatinya mencari rezeki itu masih lari ke dukun ya, lari harus bikin ini bikin itu dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ini, terjebak kepada perdukunan dan takhayul untuk mencari kesehatan banyak Pak, sehingga penting bagi kita. Yang ketiga, menjaga, merawat dan berobat itu tidak boleh menggunakan sesuatu yang mendatangkan madharat lebih besar. Kita usahakan mencari yang terbaik dari yang ada, yang terbaik dari apa yang ada. Nah, yang terakhir itu. Jadi ya kita kalau era sekarang ya menyeimbangkan ya Bapak Ibu. Penjagaan dengan apa yang kita bisa lakukan, kemudian perawatan ya apapun asalkan itu masih sesuai dengan kaidah ini, tidak syirik ya, halal, menggunakan zat-zat yang halal, kita pakai, tidak ada masalah. Apalagi kalau bisa yang tidak banyak madharatnya, tidak terlalu banyak, mohon maaf, madharat katakanlah bahayanya. Karena tidak semua obat, makanya harus by recommended ahlinya ya Bapak Ibu. Karena banyak obat yang memang di sana ada efek sampingnya, ya. Nah, itu harus kita pahami seperti itu. Memang menjaga jauh lebih baik. Doa, ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Jadi itu rangkaian saya pikir. Saya pikir itu Pak yang bisa kami sampaikan malam ini. Sekali lagi ini lebih kepada bagaimana kalau saya, ayo kita meningkatkan awareness kita, kesadaran kita bahwa kesehatan ini adalah bagian dari penting dari apa namanya maqasid diturunkan agama ini untuk menjaga fisik kita. Bahwa orang-orang yang sehat secara fisik lahiriah, apalagi keempat-empatnya tadi lebih sehat, itu lebih dicintai oleh Rasulullah dan lebih utama. Dan terakhir bahwa kita harus bersemangat Bapak Ibu ya, berkontribusi di sisi ini. Karena belum banyak yang memikirkan dan berkontribusi di sisi ini. Dapat kita lihat dengan mudah ya pelayanan kesehatan itu perbandingannya antara pelayanan kesehatan muslim dan non-muslim itu masih belum imbang. Bagaimana mungkin rumah sakit Dr. ON ya, yang datang ke sana muslim semua Pak. 90%, 80% muslim. Ya, rumah sakitnya jelas non-muslim. Di Solo banyak ya. Kalau di Wonogiri mungkin jarang ya. Tapi di Solo banyak. Di kota-kota besar tidak sebanding. Maka tugas kita di sini ini masih sangat luas, panjang. Ya, karena itu sebaiknya mungkin secara yayasan ini juga alangkah baiknya yayasan memikirkan ini gitu untuk pengembangan konsep dan pengobatan, perawatan, penjagaan cara hidup sehat ya ala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gunung Kawi. Sangat sedikit apa yang bisa kami bagi karena memang pengetahuan kami bukan orang yang expert, bukan orang yang ahli di sini ya. Betul, saya juga mohon maaf, perawat umum, saya bukan spesialis, perawat juga masih umum. Jadi mohon maaf kalau banyak keterbatasan di sana sini ya, tidak apa namanya, dan mudah-mudahan semangat kami untuk menularkan ya gelombang kita ya lebih perhatian dengan ya setidaknya tadi kalau belum yang lain-lain itu tugas kejamaahan, yang pribadi kita ini ayo berubah Pak. Ayo yang umur 40 ya, 50 tahun, 40 tahun ke atas, puasa Senin Kamis, ayam mulbit, itu kita coba lakukan. Alhamdulillah sudah tahun Pak mencoba untuk menjalani puasa Senin Kamis ini dan ternyata lebih sehat Pak. Saya juga dulu ketika saya sibuk-sibuk mengambalkan HNI awal-awal ini juga tidak sempat ya, karena mungkin karena tekad awalnya tekad untuk olahraganya itu menurun. Kalau dulu senang olahraga tapi olahraganya menurun, itu ya di badan menurun juga. Nah ini akhir-akhir ini saya juga setahun terakhir menjalani olahraga lagi. Ya, olahraga lagi di rumah ya bersama istri, memotivasi untuk sekedar aerobik di rumah itu ya. Ternyata ya di tubuh lebih enak, lebih seger, lebih nyaman, lebih sehat. Begitu Pak Narto dan teman-teman semuanya, sekali lagi kalau banyak kekurangan tidak sesuai dengan harapan panjenengan kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin masih ada waktu nih, nanti beberapa waktu mungkin bisa kita untuk diskusi barangkali nanti. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung raise hand ataupun di chat nih. Silakan, mungkin Pak Muhani bisa membantu kan teman-teman yang sudah menyampaikan chat atau raise hand. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan kepada narasumber, kami persilahkan, monggo bisa langsung raise hand atau lewat chatting ya. Kami cek dari menu chatting, belum ada yang muncul. Mungkin mau langsung di raise hand, kami persilahkan. Atau mungkin belum jelas apa bagaimana, monggo gitu. Mungkin tidak ada Pak Narto, menjadi perenungan bersama saja, monggo ya, yang lebih penting adalah diamalkan saja kalau menurut kami. Oke, begitu Bapak Ibu, mungkin belum jam 9 kurang 3 menit. Mungkin kami yang masih ada, jika kami tunggu ya sebentar, mungkin masih 9. Kalau memang tidak ada, sudah cukup ya, mungkin kita cukupkan. Kalau memang masih ada, monggo perlu hal yang lain perlu didiskusikan. Monggo Pak Agus Rianto, kami persilahkan langsung buka mic-nya nggih. Oke, mohon maaf di sambil tidak bisa pakai video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agus Wahyudi selaku bicara. Kenalkan, nama saya Pak Agus juga Pak. Untuk menjaga kesehatan Pak, kadang-kadang olahraga itu kan juga perlu waktu ya. Apalagi kalau kami yang kerjanya jauh itu berangkat pagi pulang sore begitu, kadang-kadang untuk sekedar push up atau
itu saja, atau plank atau apa, itu kadang target-target yang kadang ditargetkan itu tidak bisa, apalagi untuk lari dan lain sebagainya, itu waktu juga terkendala. Nah, sama yang bisa kami lakukan memang yang ngontrol untuk konsumsi makanan, dan kadang-kadang kalau kita sudah keluar itu ketemu sama teman-teman begitu, nah jajanan di luar itu kan aneka ragam, dan hampir semuanya itu tidak ramah dengan kesehatan. Ini ada yang kolesterol dan lain sebagainya. Nah, maka kiat-kiat untuk, ya kadang-kadang memang kita niatkan untuk tidak makan, tapi kalau sudah ketemu teman terus diajak makan itu kan juga nggak enak juga kalau nolak begitu. Nah, kiat-kiat misalkan aman tidak ketika kita misalkan yang kolesterol, kita setelah makan kita sadari oh ini mengandung kolesterol begitu, terus kita konsumsi obat, itu sebenarnya itu sembuh sebenarnya, atau misalkan kolesterolnya terasa rasa asam urat dan lain sebagainya itu hilang begitu, tapi efek panjangnya itu bagaimana, misalkan kita seperti penggunaan allopurinol dan obat-obat sejenis begitu, itu bagaimana Pak? Coba kami diberi sedikit ya, apakah ada risikonya atau bagaimana kalau penggunaan kimia? Begitu saja Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak langsung mohon Pak Agus. Bismillah Pak Agus. Kalau olahraga ini ya nggak ada gantinya Pak. Jadi harus dipaksakan ya, harus dipaksakan dan diusahakan. Tapi memang kalau waktu olahraga ini, kalau menurut kami memang paling pasnya juga bukan malam hari, tapi di waktu-waktu yang pas untuk aktivitas. Kan ada hadisnya kan, siang untuk aktivitas, bekerja, malam untuk istirahat. Nah, itu memang pasnya seperti itu. Jadi kalau toh karena suatu hal jenengan tidak bisa berolahraga di siang hari sampai sore hari, kami menyarankan aktivitas fisik, Pak. Ya mungkin agak berbeda dengan olahraga. Kalau di standar kita tidak bisa disebut olahraga. Karena kalau olahraga itu kalau nggak salah ada standar endurance-nya, waktunya, kemudian ada beban fisik yang jelas, intensitas yang jelas, dan ada unsur fun. Jadi artinya senang, gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat seperti itu. Jadi kalau pertandingan itu bisa masuk olahraga atau enggak, sebenarnya juga harus kita pelajari. Tapi apapun itu, aktivitas fisik ini yang baik di sana, syukur kalau bisa dilengkapi dengan suasana emosional yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu lebih sempurna olahraga kita. Tapi kalau toh tidak, kalau menurut kami pribadi, setidaknya aktivitas fisik itu akan membantu hemodinamis kita lebih baik, ya, otot-otot kita lebih kuat, itu lebih sehat, Pak. Kalau terpaksa tidak bisa siang hari, ya berarti malam hari. Mungkin di awal malam yang lebih baik, Pak, asal tidak terlalu larut malam. Itu nanti dibarengi dengan pola yang benar. Setelah olahraga ya cukup minum air putih ya, atau mengganti energi yang dikeluarkan ya dengan sumber gula yang sehat, katakanlah dari buah atau dari madu, itu lebih aman insya Allah. Karena malam hari ya kita nggak bisa makan karbohidrat dalam jumlah banyak, kurang baik menurut saya. Ya diganti dengan itu katakanlah. Itu kemudian segera istirahat. Itu insya Allah masih dalam batas toleransi. Tapi apapun, kalau olahraga saya pikir harus dipaksakan, harus ada kita. Insya Allah tetap ada waktunya lah, kalau kita mau cari-cari kita pilah-pilah waktu kita. Ya, mungkin kalau jenengan terpaksa jauh ya mungkin kalau ngelaju katakanlah di tempat kerja ngelaju, coba
menjelang 3 km dari tempat kerja itu nih Pak Kepit Pak, jadi titipnya kuno nanti ngepit misalnya gitu kan bisa olahraga. Atau di tempat kerja jalan kaki 1000 langkah kan standarnya. Nah, jadi ada waktu-waktu untuk mencoba mengaktifkan hemodinamis kita, otot-otot kita itu lebih intens. Jangan sampai kita itu aktivitasnya ini tidak ada olahraga sama sekali. Apalagi aktivitasnya full stress ya Pak, beban kerja yang full stress. Saya bayangkannya seorang driver ya, seorang kurir atau seorang direktur atau semacamnya lah yang dia tuh kerjanya full stress tapi dia nggak olahraga, itu fisiknya saya pikir tidak akan bagus. Terus kemudian tentang apa namanya pemanfaatan obat ya Pak. Yang pertama prinsip coba obat yang kita konsumsi itu kita pahami manfaatnya Pak. Dosisnya, terus indikasi pemakaiannya, tingkat keamanannya, efek sampingnya. Makanya kan tidak boleh minum obat itu tanpa resep ahlinya, sebetulnya Pak. Sebetulnya termasuk tadi Yunan kasih contoh obat-obat anti asam urat. Ya, di sana kan karena anti asam urat itu biasanya yang diberikan adalah seperti allopurinol itu, karena saya lama nggak pegang pasien ya Pak, saya udah puluhan tahun nggak pegang pasien, termasuk saya bukan ahli di bidang obat itu, tapi manfaat umumnya salah satu itu adalah untuk menjaga mengurangi nyeri dan meringankan inflamasi atau pembengkakan seperti itu. Dan tentu saja ini ada batasannya Pak, nggak bisa terus-terusan diminum, nggak bisa terus-terusan dipakai tanpa apa namanya izin atau tanpa rekomendasi ya, tanpa rekomendasi dari ahlinya. Sehingga kalau tiap makan ini kemudian disusuli minum obat itu, tiap wah ini misalnya makan sate misalnya atau makan jeroan ya, kolesterolnya tinggi, barengi dengan minum apa namanya obat-obat kolesterol misalnya begitu. Ya, menurut saya kok lebih baik mengubah polanya jenengnya. Ya kalau sama temennya diajak jajan ya mungkin mengarahkan ke jajan yang lebih sehat. Atau kalau tidak terlalu sering juga nggak apa-apa lah. Kalau jenengan dalam kondisi secara fisik semuanya baik gitu. Kecuali kalau jenengan sudah punya sakit-sakit yang seperti tadi, asam urat, kolesterol, darah tinggi atau gula atau semacamnya, ya ada baiknya dengan dengarkan saran-saran untuk setidaknya mengendalikan, karena sesuatu yang berlebihan yang sudah, jadi sakit yang terasa itu kan sign Pak, kalau kami meyakinkan gitu, sakit yang terasa itu adalah cara Allah untuk memberikan alarm pada kita gitu loh, ngerem di titik tertentu itu harus ya, kita bisa hijrah ke pencegahan yang lain. Kalau asam urat, kolesterol itu pakai zaitun aja cukup Pak, insya Allah. Merutinkan zaitun, itu insya Allah akan lebih menjaga pencernaan jenengan lebih sehat. Insya Allah berangsur-angsur nanti asam uratnya juga akan teratasi. Ngaten Pak Agus yang bisa kami atur ke. Mohon maaf ini jangan sampai jadi konsultasi kesehatan ya Pak, nanti malah arahnya jadi melencang nanti. Jadi kita coba membangun bagaimana Rasulullah berpola tadi lah, itu yang coba kita jadi fokus kita. Karena saya bukan ahli dan bisa semuanya Pak, hanya semangat saja ini Pak modalnya Pak Agus. Angkatan Pak Narta, hatur suwun. Oke, turun Pak Agus. Mungkin monggo Bapak Ibu yang lain masih ada kesempatan sekitar 7 menit, mungkin kita 9/4 mungkin ya. Kalau memang masih sekitar 7 menit, 9/4 mungkin kita cukupkan. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali ya sudah kita cukupkan.
Di chatting boleh, di resen boleh. Kalau yang bersifat pertanyaan ini di chatting nggak ada ya, jadi cuma ya tadi diskusi antara Mas Pak Agus dan Bu Momen apa Mas Momen gitu. Mungkin monggo masih ada kesempatan kalau tidak ada. Mungkin pripun cukup napa masih ada hal lain Bapak Ibu sekalian? Pun cukup nggih? Cukup sebenarnya Pak. Oh nggih nggih. Nanti minta closing statement dari Pak Agus. Oh nggih ngaten. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sebelumnya mungkin bisa semacam closing statement dari Pak Agus Setiawayudi untuk pada teman-teman kita untuk ke depan yang lebih baik, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekedar atur dari kami, sekedar sharing ya. Yang pertama, ayo kita bangun kesadaran kembali bahwa hidup sehat itu sangat penting untuk mendukung produktivitas kita dalam dakwah di UCTM ini. Dan itu harus diikhtiari. Dan ikhtiar itu adalah bagian dari amal ibadah. Jadi kerangka berpikir kita bangun ke arah situ agar ya akhirnya membangun pola hidup yang sehat ini terus yang dikane Pak Memon itu menjadi hal yang penting bagi kita. Kalau sudah menjadi prioritas, sudah menjadi hal yang penting, tentu kita akan mengupayakan dan mengusahakannya. Karena betapa kita juga sering ya mendengar ketika ada teman-teman yang akhirnya tentu dengan izin Allah sakit, yang akhirnya butuh perawatan, apalagi yang berbiaya mahal, itu banyak yang kerepotan dan harus melibatkan teman yang lain atau jamaah ini. Ya, tidak ada masalah sebetulnya, tapi seandainya kenapa sesuatu yang kita bisa ikhtiari, kita upayakan, kita jaga kesehatan kita ini, kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita terkadang, mohon maaf, tidak perhatian dan satu saat kadang-kadang terlalu ceroboh atas dasar tawakal. Kalau ceroboh atas dasar tawakal, kita tidak aware sehingga kita tidak sadar kita sedang sakit dan membangun arah yang sakit karena kita tidak mencontoh Rasulullah mengembangkan perilaku dan cara hidup yang sehat. Saya khawatir jangan-jangan nanti kita nggak ada bedanya, mohon maaf ya, bagi teman-teman yang setuju merokok monggo, tapi bagi teman-teman yang tidak setuju merokok jangan-jangan kita tidak lebih baik dari itu gitu Pak. Ya, ngerti rokok itu nggak begitu banyak faedahnya, malah banyak madorotnya, tetap kita lakukan. Jangan-jangan kita dalam tanda petik bunuh diri pelan-pelan dengan memproduksi amal-amal yang merusak kesehatan kita. Kalau toh kita, mohon maaf, ditakdirkan oleh Allah sakit, ya biarkan setelah kita berikhtiar membangun kehidupan sehat kita dengan baik. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk sakit, kita upayakan agar mudah-mudahan sembuhnya kita itu menjadi keberkahan dan kita lebih sehat dari keadaan sebelum sakit tadi, seperti itu. Karena dewasa ini Bapak Ibu, sesuai dengan berbagai penelitian yang sudah dilakukan itu, sakit ini semakin bergeser Pak Bu.
dari yang dulu orang tuh banyak sakit karena sakit infeksi ya Bapak Ibu, diare, mungkin mohon maaf tipes, bisa katakan apalagi demam berdarah, penyakit infeksi lah yang banyak lagi. Bergeser kepada penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, ya, gula, kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya, gagal ginjal dan semacamnya yang disebabkan oleh proses degenerasi yang lebih cepat dari yang semestinya. Karena apa? Karena kita tidak berperilaku dan berpola hidup sehat atau tidak berperilaku berpola hidup mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ke depan, ya termasuk yayasan ini bisa, mestinya ada orang-orang yang memikirkan ke arah sana. Bagaimana menjaga kesehatan kader. Bagaimana kader itu kalau sakit itu enggak gedobia kan enggak bingung. Syukur punya asuransi yang jelas, syukur punya rujukan yang jelas, punya kita sendiri. Gitu. Tidak seperti, saya kadang-kadang di sisi lain tuh agak iri dengan teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan, Pak. Bagaimana di dunia pendidikan itu semangatnya tuh luar biasa, tapi teman-teman yang di dunia kesehatan ini, entah karena orang-orangnya, entah mungkin support dari kita yang kurang, ya Pak, secara jamaah. Ini perlu kita pikirkan bersama. Padahal itu kalau saya melihat di masyarakat kebutuhannya sama pentingnya, pendidikan dan kesehatan. Itu Pak Narto mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti sangat indah apabila kita bisa terus kembangkan ini ya. Dari dialog ini mungkin dengan bisa angkat di CTM Wonogiri, setidaknya mungkin ya ke arah yang sana, pola hidup dan fasilitasi untuk teman-teman yang ada di sini ini ya. Bagaimana membuat secara pribadi sehat, secara kolektif kita punya wahana untuk apa namanya memelihara, menjaga dan bahkan mengobati diri kita, kesehatan kita. Matur suwun, kalau banyak kekurangan, banyak khilaf, mohon maaf. Sekaligus saya mohon pamit, mohon undur diri. Matur suwun buat teman-teman YCTM di Wonogiri dan sekitarnya. Barakallah, selamat untuk panjenengan, mudah-mudahan YCTM Wonogiri terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Agus setelah atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin karena sudah cukup nih, kita cukupkan teman pada hari ini. Kita tutup sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Mungkin dari saya sebagai pembicara mungkin banyak kekurangan, khilapan, banyak hal yang berkenan dari mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa rawuh lebih banyak lagi dan bisa berbagi manfaat lebih banyak kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, mohon maaf mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.